Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hanifah Nur Fariza. Nama saya Davina Abdullah Putri. Nama saya Aila Dinda. Nama saya Raisya Malika Jara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yang pertama, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Dan yang kedua, ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Davina Apriliani Putri. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga negara. Nah, dalam mewujudkan tujuan cita-cita luhur bangsa, terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ancaman terhadap ideologi Pancasila terdapat 3 poin, yaitu 1. Radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua, intoleransi. Yang ketiga, korupsi. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 1 poin mengenai ancaman ini, yaitu korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan karena dia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan menciptakan kemiskinan, penderitaan, dan penghinaan terhadap Pancasila. Apanya yang hina? Yang hina yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau orang yang beriman dan taat kepada Tuhannya, maka seharusnya mau peduli terhadap mereka yang kecil, lemah, dan miskin. Yang kedua, tantangan terhadap ideologi Pancasila, yaitu 1. Adanya pandangan yang sulit disatukan. Kedua, adanya perkembangan zaman. Yang ketiga, adanya perubahan pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, hambatan terhadap ideologi Pancasila, yaitu 1. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Kedua, adanya tindakan kejahatan. 3. Pengaruh ideologi asing. Yang keempat, gangguan terhadap ideologi Pancasila, yaitu diskriminasi atau suatu kebijakan yang dibuat dengan tidak adil. Kedua, ketidakadilan sama seperti poin 1, namun hal ini dalam bidang kehidupan sosial. Yang ketiga, adanya tindakan kriminalitas. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia yang akan dipaparkan oleh saya sendiri dan rekan saya Aila Dinda Ajura, juga Raisa Malika Ajahra Setiawan. Ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan kebudayaan dan kekayaan alamnya tentu menjadi incaran bagi banyak negara. Negara-negara tersebut ingin menguasai bangsa dan negara kita tercinta. Sebagai generasi muda, globalisasi tentu membawa pengaruh yang sangat kuat. Padahal globalisasi tersebut bisa menjadi sarana masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Maka hal tersebut bisa kita katakan sebagai salah satu bentuk ancaman. Nah, tetapi tidak hanya itu saja teman-teman yang menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Terdapat berbagai ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Ada di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ancaman, yaitu ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi tidak selalu stabil, terkadang berada di fase sejahtera, tetapi tak jarang juga berada di fase terburuk. Perputaran ekonomi terjadi pada setiap individu maupun negara. Strategi bertahan harus diatur sedemikian rupa sehingga ketika terjadi perubahan ekonomi tidak akan memberikan ancaman. Karena jika tidak diatur strategi dengan baik, maka akan menimbulkan ancaman seperti yang pertama, prospek perekonomian jangka panjang akan memburuk. Yang kedua, masuknya barang-barang produksi luar negeri yang akan mengancam produk-produk lokal. Yang ketiga, sektor perekonomian yang bersubsidi semakin berkurang, koperasi sulit berkembang, serta pengangguran dan angka kemiskinan semakin bertambah. Nah, namun ancaman tersebut bisa saja kita cegah dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja yang memadai. Yang kedua, pemberian subsidi yang memadai dan merata. Yang ketiga, mengutamakan pengadaan barang-barang produksi lokal daripada produksi luar negeri. Nah, di sini saya akan memaparkan ancaman di bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi adalah ancaman yang tertuju pada ideologi bangsa. Adanya berbagai paham ideologi lain tetap menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.
Sama halnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Davina. Ancaman di bidang ideologi ini ada radikalisme dan ekstremisme, intoleransi dan korupsi. Nah, hal tersebut bisa kita cegah dengan upaya sebagai berikut. 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ketiga, meningkatkan rasa kesetiaan kepada bangsa dan negara. Selain ancaman tersebut, ada juga ancaman di bidang politik. Politik adalah hal vital dalam sebuah negara karena terkait dengan cara penyelenggaraan kehidupan negara. Ancaman politik yang berasal dari luar salah satunya yaitu terorisme. Ancaman yang berasal dari dalam negeri yaitu contohnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, hal tersebut dapat kita upayakan penyelesaiannya dengan cara berikut. 1. Mengutamakan kepentingan dan kehendak rakyat. 2. Menegakkan kehidupan yang demokratis. 3. Pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik. Nah, sekarang saya akan memaparkan ancaman di bidang sosial budaya. Terdapat contoh ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar. Berikut contoh ancaman yang berasal dari dalam. Pertama, isu kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, dan kebodohan. Kemudian contoh ancaman yang berasal dari luar. Yang pertama, munculnya gaya konsumtif atau hidup hedonisme. Yang kedua, adanya sikap individualisme. Ketiga, munculnya gejala gaya hidup yang kebarat-baratan. Adapun upaya untuk menyelesaikan ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan penguasaan iptek. Kedua, meningkatkan skill individu. Ketiga, penanaman nilai agama yang kuat sejak dini. Selanjutnya, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan seperti tadi yang sudah disinggung di materi sebelumnya oleh teman saya, yaitu terorisme. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan harus mendapat perhatian khusus karena dengan lemahnya penanganan dan membuat wibawa serta harga diri bangsa dan negara Indonesia turun di mata internasional. Adapun upaya untuk menyelesaikan dari ancaman tersebut. Yang pertama, melakukan pencegahan dengan cara membangun hubungan baik dengan semua negara. Kedua, meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan di berbagai negara. Ketiga, penguatan TNI dan Polri. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pembahasan sudah kami paparkan. Itu tadi materi pembahasan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, perbuatan maupun tindakan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Tidak ada kesempurnaan dalam video ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.